student, bersama dengan Miss Rifka kembali, kali ini di materi pembangunan ekonomi. Perhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Sekarang kita akan lihat apa itu pengertian dari pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara ataupun daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Oke, sekarang kita akan lihat perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses menuju kebaikan, sementara pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita secara terus-menerus. Kemudian, pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak memperlihatkan pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Pembangunan ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat, sementara dalam pertumbuhan ekonomi belum tentu mengindikasikan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kemudian, pembangunan ekonomi itu selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi itu belum tentu disertai dengan adanya pembangunan ekonomi. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu terjadi secara berkesinambungan setiap periodenya, sementara pembangunan ekonomi itu adalah untuk jangka waktu yang lebih panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ini tidak jauh berbeda dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Jadi, negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pembangunan ekonominya dibandingkan negara yang kurang memiliki tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerjanya. Jadi, jumlah penduduk besar akan meningkatkan permintaan terhadap barang. Dengan pendidikan dan pelatihan dapat dihasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Yang ketiga, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Modal dan teknologi diperlukan untuk peningkatan pembangunan. Dan yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Jadi, ada sistem sosial dan sikap masyarakat yang menjadi penghambat pembangunan ekonomi, seperti sistem feodal, sikap tidak mau bekerja keras, malas menabung, dan sikap negatif lainnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, ya. Jadi pembangunan ekonomi itu dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria indikator-indikator berikut. Yang pertama, indikator moneter. Jadi dalam indikator moneter itu dilihat besarnya pendapatan per kapita dan tingkat kesejahteraan ekonomi secara bersih. Yang kedua, indikator non moneter. Jadi indikator non moneter itu seperti adalah keadaan sosial, kemudian indeks kualitas hidup masyarakat, ya. Dan yang ketiga itu adalah indikator campuran. Indikator campuran ini terdiri dari indikator Susenas inti, ya, merupakan data dari Biro Pusat Statistik. Kemudian indeks pembangunan manusia yang ini bisa dilihat dari besarnya pendapatan real masyarakat berdasarkan daya belinya. Oke, demikianlah indikator-indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi. Sekarang kita akan melihat permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama itu ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara-negara berkembang umumnya sangat tergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perekonomiannya banyak tergantung dari sektor pertanian. Yang kedua, rendahnya tingkat produktivitas. Jadi, rendahnya tingkat produktivitas itu dapat dilihat dari pendapatan domestik produk per kapita atau PDB per
pekerja yang sangat kecil. Dan yang ketiga itu adalah ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional. Kondisi domestik perekonomian negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara lainnya, khususnya perekonomian negara-negara maju. Jadi tidak bisa lepas dengan negara-negara yang maju. Yang keempat, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Keberadaan pasar di negara berkembang juga memberi informasi yang tidak lengkap, karena struktur pasar, barang dan jasa umumnya tidak sempurna. Yang kelima, tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi tingkat pengangguran di negara berkembang sangat tinggi. Keenam, rendahnya tingkat kehidupan atau disebut juga dengan low level of living. Rendahnya tingkat kehidupan terutama dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, tingkat pendidikan masih sangat rendah, bahkan masih banyak penduduk negara berkembang yang masih buta aksara. Yang ketujuh, tingkat pertambahan penduduk. Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang itu 2-4 kali lipat pertambahan penduduknya dari negara maju. Jadi tingginya tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang telah menimbulkan masalah-masalah besar, terutama yang berkaitan dengan penyediaan pangan, kesempatan kerja, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi itulah dia masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Pembangunan ekonomi tidak bisa terlepas dari pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi itu dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi setiap periodenya. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berhasil, maka diperlukan strategi-strategi pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Berikut perhatikan video mengenai strategi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Guna menghadang perlambatan ekonomi kuartal pertama, pemerintah mempercepat belanja negara. Salah satunya adalah bantuan sosial dana desa. Tak hanya itu, stimulus ekonomi digelontorkan, di antaranya menambah insentif kartu sembako, menambah subsidi bunga perumahan, serta pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata. Saat belanja negara begitu deras, sebaliknya penerimaan negara dari pajak diproyeksi tak akan sekencang yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dunia dan dampak virus corona di negara mitra dagang Indonesia. Baik, sampai di sini dulu penjelasan untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan berikutnya. See you.